Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kaula muda. Yang alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat ketemu lagi di Cangkruk Produktif dari Upreneur ya. Dan pada sore hari ini tentu ada tema yang baru yang akan kita bahas, yaitu tentang Become Adaptive and Creative Youth in Pandemic Era. Tentu di masa pandemi ini kita sangat luar biasa, godaannya cukup berat, baik di tataran ekonomi maupun kehidupan sosial. Tapi Artpreneur dari Cangpro ini kita coba untuk menggugah rasa kreativitas kita untuk menghadapi pandemi area. Jadi dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yang nanti hadir ada Bapak Dr. Agus Haryanto MKes, beliau adalah pembantu wakil rektor bidang 3 kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya. Dan ada di sebelah saya di studio, selamat sore, Pak Imam Syafi'i SPDMM. Beliau adalah pendamping kemahasiswaan setia IBNT. Terima kasih atas kesibukan panjenengan bisa hadir di Cangpro sore hari ini. Masih muda, kreatif, udah jadi pendamping kemahasiswaan di salah satu universitas. Dan juga yang di sebelahnya lagi, kacamata, ganteng. Kalau dilihat sekilas ini kayak tokoh nasional, ya kan? Kayak tokoh nasional. Beliau adalah Mas Anjar Gunawan, owner dari Of AG Kreatif. Halo, Mas Dian, teman-teman Artpreneur, selamat siang. Selamat bergabung dengan kita, Mas. Siap. Thank you, Mas, sudah diundang di Semari. Luar biasa sekali dari kesibukan rekan-rekan sekalian bisa hadir di sini, dan nanti insya Allah dari Pak Warek 3 Universitas Negeri Surabaya akan bergabung melalui online, melalui via Zoom dari kediamannya. Baik, tentunya kita juga harus bisa melihat ya, Bapak. Saya manggil Pak apa Mas nih? Mas ya, masih. Mas Imam dan Mas Anjar ya. Oke, di area pandemi ini kan Indonesia ini kan dapat bonus demografi yang sangat luar biasa. Tentu usia muda itu banyak banget di Indonesia. Bahkan menurut penelitian tahun 2038 ini bonus demografi akan dinikmati oleh bangsa Indonesia. Tapi tentu bonus ini harus kita siapkan nih mulai dari sekarang nih kan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini juga mungkin agak sedikit menggoyahkan pemikiran kita gitu loh, tentang bagaimana kemudian kita berinovasi dan melakukan kreativitas. Nah, gimana nih menurut Mas Imam dulu mungkin ya, sebagai pendamping kemahasiswaan tentang usia produktif untuk menyiapkan di masa pandemi ke depannya? Terima kasih Mas Dia, ya. Pak Bro, bisa kita panggil Pak Bro ya, karena memang bro. Oke, jadi kalau potensi bonus demografi adalah sebuah potensi. Kita tahu potensi itu bisa jadi dua mata pisau, bisa jadi sebuah keuntungan, bisa jadi sebuah tantangan. Jadi tantangan bisa jadi kebutuhan. Jadi tinggal teman-teman anak-anak muda, kalau saya nyebutnya di teman-teman Artpreneur ini kita sebut sebagai creative people. Kalau Devi kan smart people, kalau kita creative people. Jadi di creative people ini kita berharap memang teman-teman yang menjadi bagian dari bonus demografi. Bayangkan kayak kita ada 260 juta, 50% berarti sekitar 130 sampai 150 juta anak-anak muda usia-usia produktif yang kemudian dia bisa mengoptimalkan potensinya. Terus gimana caranya? Caranya adalah mudah, teman-teman sekalian. Potensi-potensi kalian itu, apalagi teman-teman sekarang kan digitalisasi sangat mudah ya, dalam artian teman-teman kalau mau pegang handphone ini tidak seperti nun sewu, mohon maaf yang lebih tua kan, yang lebih sepuh. Jadi mengoptimalisasi melalui media-media digital sangat mudah. Saya pernah mengikuti sebuah webinar juga seperti ini, materi dari seorang pakar juga, beliau pegiat UMKM, Mas Sandi pasti sudah tahu ya, Sandi Uno. Beliau mengucapkan ini potensi yang luar biasa. Di tahun ini kita menghadapi era pandemi atau pandemi yang luar biasa. Kita ketahui bahwasanya ada sebuah, kalau kita yang
dalam sebuah masalah atau problem pasti ada peluang. Jadi peluang itu pasti keluar di era-era pandemi ini. Banyak sekali peluang usaha yang bisa dilakukan dengan kreativitas anak-anak muda pastinya. Itu mungkin nanti sambil disambung Mas Anjar kita cair aja. Baik, sebelum ke Mas Anjar nih, kita sambut dulu tamu kehormatan kita, Bapak Warek 3, Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Agus Haryanto MKes. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat terus Bapak. Alhamdulillah Sehat terus. Terima kasih Bapak atas kesibukan panjenengan bisa bergabung bersama kami di Tangkur Produktif yang diadakan oleh Entrepreneur, di mana kemudian di acara ini memang kita sedang membahas tentang bagaimana become adaptive and creative youth in pandemic era. Jadi mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan apa saja yang mungkin sudah bisa dilaksanakan oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas Negeri Surabaya untuk menghadapi become adaptive and creative youth in pandemic era ini di Universitas Negeri Surabaya. Dan tentunya nanti Pak Warek 3 bisa menyampaikan kira-kira bonus demografi kita ini kan luar biasa ya Pak. Pemudanya banyak banget, dari 260 juta jiwa tadi yang disampaikan oleh Mas Imam, bahwa 150%-nya itu adalah pemuda. Nah, bagaimana nih Surabaya menyiapkan pemudanya untuk menghadapi bonus demografi? Silakan Bapak Warek 3. Bagus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat serta bahagia untuk kita semua. Teman-teman, mungkin saya kok tadi baru masuk, jadi belum kenal satu-satu ya. Iya Bapak, kenalkan. Maaf, saya terlambat. Nama saya Dian Jira Saputra Bapak sebagai host. Lalu kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Imam Syafi'i selaku pendamping kemahasiswaan setia IBMT, dan yang muda yang ganteng Pak yang pakai kacamata ini, kayak tokoh nasional ini beliau adalah Mas Anjar Gunawan. Beliau adalah CEO atau owner dari Of A Creative. Gitu. Praktisi UMKM Pak dari Kreatif Pemuda, Kemudian Bina Kreatif. Baik, terima kasih. Wah, saya ini berhadapan dengan orang-orang top ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi kami yang berada di dunia pendidikan, tentu nanti arahnya lebih ke arah teoritis ya. Jadi yang lebih praktis adalah Mas Anjar sama Mas Imam Syafi'i ya. Dan mudah-mudahan apa yang digagas ini bisa melahirkan satu karya yang inovatif, yang bisa berguna bagi para pemuda kita untuk bersaing di era global ini. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan bahwa memang mahasiswa adalah, kalau dikatakan tulang punggung bangsa, ya. Mahasiswa atau pemuda, kalau secara umum dikatakan pemuda, kalau di kampus itu mahasiswa. Sebagai tulang punggung bangsa yang nanti ke depan akan memegang tongkat estafet, baik kepemimpinan ataupun ke bidang-bidang yang lain. Oleh karena itu, sebenarnya segala sesuatunya itu tetap kita temukan pada para pemuda itu. Nah, bagaimana ke depannya bangsa kita, apakah bangsa kita akan terus menjadi bagaimana para pemuda kita yang saat ini yang kita siapkan untuk masuk pada bonus demografi yang mungkin pada puncaknya kalau orang bilang pada tahun 2030-an ya, 30 atau sampai 45 itu. Nah, saat ini sudah memasuki masa demografis, masa bonus demografis kita, bahwa pemuda kita lebih banyak yang berusia produktif di atas 14 tahun dan di bawah 65 tahun. Nah, pada masa demografis ini tentu kita harus mengisi bagaimana para pemuda kita, kalau di kampus para mahasiswa itu, agar nantinya benar-benar siap untuk menghadapi era global
yang memang sangat dibutuhkan pada masa yang akan datang. Nah, tentu kita harus membekali para pemuda itu, baik itu knowledge-nya atau ilmu pengetahuannya, kemudian attitude-nya atau sikapnya, kemudian di samping itu juga kita harus bekali skill-skill, termasuk soft skill yang selama ini mungkin di Universitas Negeri Surabaya sudah diberikan. Beberapa hal yang disampaikan di dalam pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya, antara lain ada pembekalan tentang program kewirausahaan mahasiswa, program mahasiswa wirausaha yang sering disebut dengan PMW. Bahkan saat ini UNESA telah memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa untuk mengikuti program mahasiswa wirausahaan itu, dan antusiasnya cukup tinggi. Tetapi meskipun dibilang cukup tinggi, kalau dilihat dari jumlahnya mungkin presentasinya tidak begitu banyak. Kalau di UNESA itu kita student body kira-kira sekitar ya 25.000 mahasiswa. Nah, kemarin ketika kita berikan pancingan siapa yang bersedia untuk mengikuti program mahasiswa wirausaha, ada sekitar 700 mahasiswa. Nah, dari 773 itu kalau misalnya satu proposal ada 3 mahasiswa, maka bisa yang terlibat adalah sekitar 2.300 sekian mahasiswa. Nah, sehingga kalau diambil persentase dari jumlah student body yang ada di UNESA, mungkin tidak sampai 10%. Ya, kalau 25.000 mungkin sekitar 250, tapi ini tidak sampai 20. Tapi itulah faktanya bahwa mungkin bagaimana kita menanamkan mindset yang ada di mahasiswa UNESA, karena memang awalnya UNESA itu berasal dari keguruan, yaitu IKIP Surabaya, yang memang para mahasiswanya datang untuk menjadi sarjana pendidik. Tetapi sekarang setelah menjadi UNESA, ada beberapa program studi yang memang tidak pendidikan, tetapi non pendidikan. Nah, itulah yang mendorong kita untuk membekali para mahasiswa agar mindset-nya tidak hanya menjadi seorang guru atau pegawai, tetapi bagaimana menjadi seorang pengusaha muda, seorang entrepreneurship yang nanti ke depan bisa menjadi salah satu leading sektor di dunia industri dengan bekal yang ada di pendidikan ini. Kami yang di UNESA membekali tentang masalah edukasinya, tentang aplikasinya di lapangan. Nanti Mas Anjar sama Mas Imam Syafi'i mungkin lebih mengena. Nah, melalui program-program yang disampaikan di kampus itu, seperti PMW, kemudian KBMI, kemudian KMI, dan sebagainya. Itu tujuannya adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa kita, mahasiswa UNESA, tentang kewirausahaan, tentang usaha-usaha muda, tentang usaha-usaha atau industri kreatif yang bisa dilahirkan ketika mereka menjadi seorang mahasiswa. Itu sebuah rintisan yang nanti harapannya ketika mereka sudah lulus, maka bisa diteruskan. Dan pendanaan yang di dalam program itu ada 2 jalur. Ada yang dari kementerian, kemudian ada juga yang dari internal UNESA. Dari 773 proposal itu kemudian diseleksi oleh para mentor, para pembina yang ada di UNESA. Terpilihlah 72 proposal tentang kewirausahaan, yang itu didanai oleh Universitas Negeri Surabaya. Nah, itulah bentuk-bentuk bagaimana kita menyongsong bonus demografi negara kita di tahun 2045 nanti, yang mana pada saat ini secara edukasi UNESA menyiapkan para kader-kadernya, menyiapkan para mahasiswanya untuk menjadi wirausahawan muda yang nanti akan bisa merubah mindset yang semula hanya ingin menjadi seorang pegawai, ingin menjadi seorang guru, dan sebagainya, tetapi merubah mindset-nya bagaimana menjadi seorang wirausaha agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dan bisa melahirkan
lapangan kerja baru di dalam masyarakat nanti ketika mereka sudah lulus dan berkecimpung di dalam dunia masyarakat nyata. Mungkin itu yang saya sampaikan sementara. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus selaku Waret Bidang 3, luar biasa sekali. Ternyata di lembaga pendidikan di perguruan tinggi juga sudah menyiapkan itu ya. Dan ini tadi Pak Agus juga menjelaskan lembaga perguruan tinggi juga sudah mendorong mahasiswa yang sebagai tulang punggung bangsa tadi untuk maju menjadi wirausaha. Nah, sekarang kita beralih ke praktisinya nih, industri kreatifnya nih, Mas Anjar nih. Gimana nih Mas demografi bangsa nih? Iya, terima kasih buat teman-teman artpreneur, matur nuwun Pak Agus. Tadi Pak Agus sudah memberikan banyak pencerahan dan kayaknya memang itu benar apa yang dikatakan Pak Agus, Mas. Jadi kalau saya lihat memang dari jumlah penduduk di Indonesia ini kan kebanyakan lebih banyak usia produktif ya. Dan jumlah lapangan pekerjaan ketika saya cermati jumlah yang ke arah sektor formal besar. Cuman masalah kuotanya kan kecil. Nah, sehingga di sini perlu yang namanya kegiatan sektor informal. Nah, kebetulan saya ini kan bergerak di sektor informal, Mas. Jadi, saya bergerak di bidang event organizer dan juga dengan teman-teman untuk kegiatan advertising. Nah, di sini kita lihat bahwa dari permasalahan seperti pandemik saat ini, kita jadikan permasalahan sebagai peluang. Nah, gimana caranya memang itu kreativitas dari masing-masing orang. Jadi sebelumnya saya bergerak di bidang exhibition organizer, Mas, di salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia, exhibition organizer. Kemudian karena memang ada pandemik, otomatis di Indonesia bahkan sedunia ya, kegiatan untuk mengumpulkan massa ini sudah dikurangi, bahkan sudah tidak diperbolehkan karena dengan alasan protokol kesehatan dan segala macam. Nah, lantas apa nih gitu yang harus kita lakukan? Apakah kita wait and see aja sampai nanti diperbolehkan oleh pihak pemerintah, atau justru kita mencari inovasi yang baru? Nah, saya sempat nih ngobrol dengan teman saya, dia bilang bahwa kalau misalkan kamu konsisten dengan apa yang kamu yakini, teruskan aja. Kamu ciptakan jalurmu sendiri. Nah, saya sih waktu itu akhirnya ngobrol, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan saat ini. Nah, saya lagi bikin project ini kolaborasi dengan teman-teman, Mas. Jadi yang biasanya exhibition dibikin untuk offline, kita bikin secara online. Termasuk kegiatan event virtual, kemudian konser segala macam. Dan ini kita lagi kolaborasi. Oh, lagi musimnya virtual. Memang lagi musimnya. Jadi kadang-kadang kan kayak kita sendiri juga nggak tahu nih kapan ombaknya pandemi ini sampai berakhir. Bagi saya dan teman-teman lebih baik kita terus bergerak, kita tetap bikin sesuatu hal yang karya, di mana ini nanti juga bisa dinikmati tanpa juga bikin si audiens ini was-was gitu kan. Ketika nanti pun si kegiatan event offline diperbolehkan, setidaknya kita sudah tahu ilmu baru seperti ini sih. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Jadi kalau buat saya sama teman-teman, sebenarnya jumlah demografi usia produktif yang segitu besarnya merupakan peluang buat dunia usaha. Tinggal gimana caranya kita selaku pelaku industri kreatif mengolahnya gitu sih. Luar biasa banget. Oke, guys, kayaknya begini, kalau melihat tadi penjelasan dari akademisi sama praktisi nih, kalau bisa sih kedepannya bisa kolaborasi nih Pak Agus ya. Mas, boleh. Kolaborasi ya antara mungkin Universitas Negeri Surabaya, IMT dengan artpreneur, dengan industri kreatif yang lain. Bisa saling kolaborasi untuk meningkatkan stimulus bahwa sekarang ini kita nggak boleh cuma diem aja kan, betul. Gini, kan? Betul. Ekonomi tetap berjalan, usaha tetap berjalan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan juga. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan, tolong jangan lupa di subscribe ya,
YouTube-nya Artpreneur Rek. Ya, jangan lupa di-subscribe dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan kami persilahkan nanti dapat bingkisan yang cantik dari kami. Oke, kita kembali ke Pak Agus dulu. Pak Agus, berkaitan dengan tadi yang disampaikan praktisi berkaitan dengan kolaborasi. Mungkin Universitas Negeri Surabaya langkah-langkah berkaitan dengan stimulusnya sudah ada kolaborasi atau mungkin perlu ada peningkatan, Agus? Ya, baik. Terima kasih. Jadi selama ini sebelum masa pandemi kemarin, kita secara rutin sebenarnya melakukan pembinaan kewirausahaan kepada mahasiswa melalui program apa itu kemarin? Jadi pelatihan ya, pelatihan yang dilakukan dan kita berkolaborasi dengan dunia usaha yang sudah benar-benar mapan sebagai narasumber dan itu sangat antusias mahasiswa mengikutinya. Jadi sebenarnya memang kuncinya kita itu harus kreatif dan bisa berkolaborasi. Nah, kalau kita sudah berkolaborasi sehingga kita akan mampu beradaptasi. Nah, ketika kita sudah mampu beradaptasi dengan situasi apapun, maka kita tidak akan mandek. Jadi kita harus terus melakukan karya-karya itu. Nah, tujuan dari pembinaan kewirausahaan yang ada di UNISA itu sebenarnya adalah untuk membekali skill kepada para mahasiswa yang ke depan kita sebut sebagai seorang pemuda. Dan itu merupakan satu persyaratan sebenarnya. Salah satu persyaratan untuk menuju ke bonus demografi kita itu harus membekali skill-skill kepada para pemuda kita, para mahasiswa kita. Nah, sebenarnya kami berharap nanti ke depan kalau misalnya tetap kita pada masa pandemi ini tidak bisa offline, tapi walaupun kita online seperti ini, maka kita perlu berkolaborasi. Mungkin dengan Mas Anjar, Mas Imam Syafi'i, bagaimana kita berkolaborasi untuk membina para mahasiswa yang ada di UNESA ini, sehingga ke depan itu bahwa mahasiswa UNESA itu benar-benar seorang pemuda yang memang punya mindset untuk mandiri. Jadi tidak lagi tergantung kepada pemerintah yang menyediakan lapangan kerja, tetapi bagaimana mahasiswa kita ketika sudah lulus nanti mampu menciptakan lapangan kerja. Minimal menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan bisa... Kalimatnya kami tunggu, Pak. Dan mungkin Pak Agus kami informasikan, ini Artpreneur ini juga adalah alumni Universitas Negeri Surabaya, Pak. Wow. dari alumni Universitas Negeri Surabaya, makanya kami sangat luar biasa dan antusias. Kami siap sekali membantu bidang 3 untuk meningkatkan kewirausahaannya. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi kembali berkaitan dengan itu. Nah, saya alumni UNESA, Pak. Mas Imam juga alumni UNESA juga. Jadi, wah, ini ternyata alumni. Jadi ini yang punya Artpreneur juga alumni UNESA juga. Mas Anjar ini adalah rekan kami yang memang sangat kreatif, industri kreatif bergeliat, bahkan sudah melakukan proses wirausaha secara tadi yang sudah dijelaskan menggunakan virtual dan sebagainya. Mungkin nanti akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Dan tentunya ke Mas Imam nih sekarang nih sebagai pendamping kemahasiswaan setia IBMT yang khusus untuk pencetak para wirausaha. Gimana nih Mas Imam? Terima kasih Afian. Kalau bagus. Jadi di sini itu bagus, Artpreneur alumni UNESA kebanyakan bagus. Jadi di sini juga termasuk sekretariatnya IKA SFG. Kalau mungkin tadi belum sempat ini kapan-kapan main di sini ya Pak, supaya tahu sekretariatnya IKA SFG. Kita juga beberapa alumni SFG juga di sini. Untuk kolaborasi, untuk kolaborasi pasti ya. Jadi kita di sini eranya sudah era kolaborasi. Ketika kita berbicara di era kalau kemarin sebelum era pandemi kita masuknya era revolusi 4.0 kan ya. Ternyata 4.0 tetap sama era pandemi. Tapi tetap kita kebetulan di era pandemi ini sama dengan era 4.0. Jadi kolaborasi sangat diperlukan. Jadi di IBMT kami berkolaborasi dengan beberapa lembaga, beberapa alumni kami yang juga sudah terjun di dunia bisnis utamanya. Jadi ada coaching, bukan hanya sekedar mungkin seminar-seminar, tapi juga ada coaching yang kita berikan untuk mahasiswa yang berminat
untuk mengikuti kegiatan kewirausahaan. Kalau mungkin gini, sekarang mindset anak-anak atau calon mahasiswa sedikit bergeser dari yang kita dulu ya. Kalau kita masuk ke kampus, aku pengen jadi pegawai ini, aku pengen jadi. Sekarang sudah banyak mahasiswa yang mikir, oh jadi pengusaha nih. Kita ketahui bahwasannya ekonomi Indonesia itu paling besar adalah support dari UMKM. Jadi sekitar 95% itu yang support adalah UMKM. Jadi usaha-usaha kecil ini yang sekarang bertumbuh adalah dari hasil anak-anak kreatif. Seperti Mas Anjar, ini adalah bagian dari anak-anak kreatif atau pemuda kreatif yang sudah menghibahkan waktunya, tenaganya untuk mencari penghidupan dan mengupgrade ilmu pasti. Dengan yang menggunakan ilmunya di-upgrade. Di masa pandemi tidak menghentikan kreativitas mereka. Mereka terus berjalan. Jadi ekonomi kreatif saya pikir di masa pandemi ini adalah peluang yang luar biasa untuk negara bersama. Jadi jangan sendiri-sendiri kolaborasi apa yang kita garap, apa yang bisa kita kasih bareng-bareng, ketemu nanti ada peluang apa, ya kita jalani bareng-bareng gitu. Mungkin sementara ini belum terasa karena memang pandemi ini sangat berdampak. Kita ketemu banyak orang stres ini banyak. Ada teman yang 2 bulan pulang kampung karena stres nggak punya ide ada. Kalau sekarang sudah kembali berarti stresnya sudah hilang. Tinggal kembali berproduksi atau kembali meningkatkan produktivitasnya untuk bisa kembali aktif di dunia kreatif. Oke, terima kasih Mas Iwan. Saya sekarang ke Mas Anjar. Ya. Oke, Mas Anjar nih, ada teori dari Pak Hermawan Kartajaya tentang sosial ya, kreatif, inovasi, entrepreneur, dan leadership dari praktisi sendiri sekarang. Bagaimana nih untuk mengembangkan pemuda tentang kreatifnya, inovasinya, entrepreneurnya, leadershipnya sehingga bisa survive di masa pandemi? Ya, jadi memang kalau teori dari si Pak Hermawan Kartajaya ini memang dari waktu ke waktu ini kalau saya cermati selalu up to date, dikondisikan dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Nah, tadi yang disebut sama Mas Dian, CL ya, C-nya itu creativity. Jadi pertama kali memang yang dibutuhkan adalah para pemuda yang kreatif dari hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang itu tidak dilirik ataupun mungkin hal yang biasa, gimana cara kita packaging supaya ini menjadi hal yang daya menarik. Kedua, innovation. Jadi kalau innovation kan kita bicara tentang pengembangan. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ketika event offline ini sudah nggak diperbolehkan, mungkin satu-satunya atau salah satu caranya adalah dengan kegiatan event online. Kegiatan event online pun saya dengan teman-teman ada project untuk yang bikin exhibition online. Jadi orang ketika masuk ke website, kemudian nanti mereka akan melihat ada beberapa tenan-tenan. Jadi seolah-olah seperti ketika kita masuk ke dalam satu venue, kita akan melihat situ ada banyak booth, ada beberapa activation di situ, ada acara, ada kemudian program dan price list ya, sama seperti kayak gitu. Jadi pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship. Setelah dia udah punya daya kreativitas, kemudian dia juga mengembangkan dari sistem atau metode yang sudah ada untuk menjadi lebih baik lagi, baru dia menjadi entrepreneur. Nah, setelah dia sudah berkembang menjadi entrepreneurship, baru terakhir sih Mas, itu benar adalah leadership. Jadi misi dan visinya perusahaan ini mau dibawa kemana gitu kan? Karena seperti yang kita ketahui ini, contoh kita nggak tahu tiba-tiba ada wabah COVID, jangankan yang skala kecil, skala besar pun kalau kita baca di berita banyak yang sudah tutup kan, gulung tikar, mereka juga sudah nggak sanggup untuk membiayai ataupun menggaji pihak karyawannya. Nah, jadi mungkin kedepannya salah satu untuk bisa survive ya memang kita harus kreatif gitu kan. Kita nggak melihat ini sebagai permasalahan terus kita ibaratnya kalau kata orang bilang itu sambat gitu kan. Sambat soal kerjaan boleh gitu. Tapi kalau sambat soal misalkan kita ngomong masalah keluarga segala macam gitu kan, ini jadi kita tambah lesu gitu kan. Saya kemarin juga sempat kan kayak waktu Maret atau awal April itu saya sempat
down gitu kan, karena ada beberapa project event yang akhirnya di cancel dan kita nggak tahu sampai kapan. Padahal waktu itu memang ada beberapa penawaran gitu kan yang kita sudah submit. Tapi ya kita nggak boleh menyerah kan, artinya show must go on. Kita harus cari alternatif yang lain. Kurang lebih kayak gitu sih Mas. Ya memang benar katanya Mas Imam, kita harus kolaborasi, mencari lingkungan yang positif supaya kita bisa sama-sama mentas lah ya. Kalau kata Surabaya bilang. Dan gagasan baru. Iya. Memang harus keluar dari zona yang gak nyaman awalnya gitu kan. Tapi ya ini mungkin tahapannya sih. Oke, itu. luar biasa banget. Siap. Oke, baik guys. Tadi sudah dari akademisi, juga dari praktisi. Mungkin teman-teman nanti mau ada yang tanya, bisa tanya melalui online, bisa ketik di chat Zoom. Bisa nanti tanyakan menuju kemana, bisa ke Pak Agus dan Mas Imam atau Mas Anjar. Nanti kalau yang bertanya juga bisa dapat bingkisan dari Fans Kreatif, Pandasa Kreatif, ya, Pandasa Kreatif. Masker, maskernya kreatif juga. Ini kayaknya di pinggir-pinggir jalan ini juga sebagai salah satu ide juga ini ya. Kalau masker biasanya gitu-gitu aja bentuknya, sekarang ada lagi lukisan begini, ada yang gambar wajah juga dan sebagainya juga, industri kreatif juga. Dan tentu hari ini juga kita disponsori sama Kopi Amber. Bagi teman-teman yang produknya pengen atau ingin ditampilkan di meja ini, bisa juga. Ini boleh diminum ya ini ya? Boleh juga. Oke. Mungkin juga nanti dari Mas Vanessa Pak yang punya produk bisa kemudian nanti ditayangkan atau ditampilkan di kegiatan kami setiap hari Kamis, setiap bulannya, ya setiap minggunya di hari Kamis bisa ditampilkan produk. Kita juga bantu menyampaikan produk-produk informasi kreatif, luar biasa banget. Ya, Bobo silakan, ada pertanyaan? Yang bisa disampaikan dari audiens mungkin pertanyaan? Mungkin ada yang tanya dari Instagram mungkin Mas. Ya, dari Instagram ada. Ini juga kita live Instagram juga, YouTube juga, Zoom juga. Semua media sosial live kita. Ada Mas Alisa? Mohon izin. Oke. Dari mana ini? Oh, ya. Dari Mas Yusuf ya? Oke, Mas Yusuf, kami persilakan Mas. Gini Pak Dian, ini mewakili teman-teman dari Adpreneur. Ya. Jadi teman-teman dari Adpreneur ini memang fokus dan kegiatannya itu di industri kreatif Pak Dian. Jadi kita sangat terbuka buat semua lembaga atau bahkan organisasi untuk berkolaborasi. Bahkan sekarang kita juga lagi mendampingi teman-teman pemuda yang berwirausaha juga. Jadi mungkin ke depannya kalau memang kita diberi kesempatan, monggo kita bisa berkolaborasi bareng. Gitu Pak Dian. Oke, terima kasih Mas Yusuf dari Adpreneur ya, yang siap untuk berkolaborasi baik dengan SDBMT maupun dengan Universitas Negeri Surabaya. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Oke, ada lagi yang lain mungkin ditanyakan berkaitan dengan tema kita kali ini? Dari audien? Ada dari Instagram mungkin? Mungkin saya mau tanya sih. Iya. Ini kan kemungkinan ke Mas Imam kali ya. Ini kan memang kayak teman-teman yang mahasiswa ini hampir semua universitas kan dilakukan kegiatan daring ya. Nah, kalau dari Mas Imam sendiri kira-kira ada kesulitan nggak sih Mas maksudnya untuk Selamat sore Pak Dian.
Maaf. Halo. Cek cek. Oke, via Zoom ya, via Zoom atau Google Meet. Jadi ada kreativitas muncul dari aktivitas mahasiswa kita. Salah satunya misal ya, kalau kita pas ngajar gitu, kadang ya ada kamera yang masih ditutup. Oke, silakan buka. Oh, ternyata share screen-nya diganti dengan foto yang dia aktivitas diam gini. Berapa nih kita amati kok anak ini nggak ada gerakan sama sekali ya? Apa anak ini masih hidup enggak ya? Itu kreativitas ya yang kita ada. Padahal gambar screen doang, anaknya nggak ada, mungkin nggak tahu ngopi gimana, nggak tahu kita ya. Tapi itu saya anggap sebagai suatu kreativitas. Karena kita juga teknologi ini butuh adaptasi dan butuh kreativitas. Itu ada poin lebihnya, ada poin kurangnya juga ya. Dan saya kurang ajar ya. Lalu kesah seorang dosen di masa pandemi. Iya, mungkin bisa ditarik. Oke, ada pertanyaan mungkin tadi Mas Ali Ihsan ya? Iya, selamat sore Pak Dian, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oh ya, mohon maaf ya Pak ya. Ini kebetulan untuk di masa pandemi ini saya mengalami sendiri bahwasanya kita secara ekonomi terkendala. Yang pertama, saya kan pekerja juga Pak. Terus terang saya ada pemotongan gaji di situ. Nah, pada akhirnya saya juga di rumah itu ada orang tua yang jualan ikan. Di masa pandemi ini terus terang aja cukup terganggu. Nah, di situ saya mencoba untuk menjual ikan secara online. Di situ saya punya konsep bahwasanya ikan itu sudah kita bersihkan, sudah kita packaging, dan sudah kita jual melalui promosi by Facebook, Pak. Dengan mengikuti di grup-grup Facebook jual beli itu, Pak. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, ini untuk apa? Untuk mempertahankan hal seperti ini biar kita tetap konsisten. Terkadang kita kan kadang-kadang merasa capek ya, kadang merasa capek. Oh, aduh ini kita sembari kerja, sembari kita jualan online juga kan gitu. Lah ini mengatasi hal seperti ini mungkin ada treatment khusus atau saran khusus dari bapak-bapak ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Silakan Mas Anjar. Ya. Dari Mas siapa tadi? Ali Ihsan. Mas Ali. Ali Ihsan. Oke. Ali Ihsan. Saya coba bantu jawab ya Mas. Jadi ketika kalau misalkan ada permasalahan seperti itu pun memang kayaknya memang ketika orang ditanya solusinya kira-kira apa ketika kondisi seperti kayak gini. Bagi saya pribadi, kalau saya memang nggak mau terlalu ofensif. Jadi memang ibaratnya kayak strategi bola ini kita bertahan aja dulu. Memang ketika kalau biasanya sebelum masa COVID, satu hari katakanlah kita bisa menjual 100 ikan, sekarang katakanlah let's say 20-30 ikan, ya mau gimana lagi gitu kan. Yang penting kita tetap konsisten dan mungkin dia dari yang sudah dilakukan sama Mas Iksan tadi dari Instagram segala macam itu terus saja dilakukan konsisten. Karena memang sekarang ini bukan hanya yang skala kecil, skala besar pun sudah kena dampaknya sih Mas. Sehingga daya beli masyarakat pun juga hampir dikatakan sudah nggak ada, hampir nggak ada. Kembali lagi ke kebutuhan basic ya. Jadi hanya untuk makan, sedangkan untuk kebutuhan travel, kemudian kebutuhan untuk yang beli properti ataupun kendaraan, sepertinya memang ditunda dulu. Jadi kita kembali lagi ke kebutuhan basic. Jadi kalau saya ketika ditanya seperti itu, ya memang kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau ketika saya mengalami ya bertahan aja.
gitu aja. Jadi strategi kalau bola bertahan aja gitu kan, meskipun yang penting gak kebobolan, yang penting gak kebobolan aja gitu. Kita bertahan aja kan, ibaratnya ikhtiar lah. Kalau misalkan orang bilang saya muslim, yang penting bisa survive. jadi gitu kalau ya. misalkan kita puasa itu kan kita ikhtiar 30 hari. Kita yakin aja bahwa setelah 30 hari itu pasti ada hari kemenangan. Kita sebutnya Lebaran adalah hari raya Idul Fitri. Nah, cuman bedanya kalau sekarang ini kita nggak tahu sampai kapan puasanya atau ikhtiarnya gitu kan. Jadi ya bertahan aja dulu. Gitu. Artinya kalau lagi sepak bola kita bertahan, bila mana bisa kita counter attack, kita counter attack. Counter attack, betul. Begitu ada peluang yang sekiranya ada lubang situ kita masuk. Dan yang penting adalah konsistensi. Konsisten. Oke, makasih Mas Anjar. Kemudian saya ke Pak Agus dulu, nih ada pertanyaan Bapak berkaitan dengan bagaimana kemudian teman-teman PKM yang ada di Negeri Surabaya ya, yang mungkin proposalnya lulus dan bisa kemudian didampingi. Nah, ini untuk kedepannya apakah tetap didampingi atau seperti apa Pak Agus untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Surabaya ini? Baik, pendampingannya sampai sejauh mana, masih sampai di titik mana? Ya, terima kasih. Jadi program PKM yang memang kita secara nasional sebenarnya masuk pada klaster 1 ya. Artinya klaster 1 itu bahwa kita sudah mampu mengunggah PKM itu paling sedikit 700 proposal PKM. Kemudian dari 700 proposal PKM itu nanti akan diseleksi secara nasional oleh kementerian, itu akan turun berapa yang akan didanai oleh kementerian. Jadi memang tahun 2019 kemarin atau 2019 kemarin itu kita ada berapa 43 atau berapa yang didanai oleh pemerintahan. Nah, ketika didanai oleh kementerian, maka kita memberikan pendampingan. Jadi mulai dari mereka start itu sampai selesai program itu. Nah, biasanya mahasiswa yang ikut itu bervariasi. Ada yang bahkan semester 3 sudah ikut, ada semester 5, semester 7, dan sebagainya. Nah, di UNESA ini pendampingannya itu hanya terikat pada waktu. Artinya waktu itu ketika mereka menjadi mahasiswa kita dampingi. Nah, kemudian setelah itu, lepas dari itu, nah ini yang mestinya saya menginginkan sebenarnya peran para alumni untuk meneruskan. Siap, Bapak. Yang akan kita gagas. Jadi ke depan bagaimana kita itu lebih mengedepankan bahwa alumni kita itu harus kita optimalkan bagaimana mereka itu memberikan bimbingan atau pendampingan kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang sudah lulus, baru lulus, yang baru meniti karir terutama di dunia industri. Nah, kalau sekarang ini yang paling gencar itu industri kreatif ya, industri kreatif. Nah, oleh karena itu kami punya rencana. Dan saya terima kasih telah diundang di sini sehingga kami tahu bahwa sebenarnya alumni kita itu luar biasa. Tetapi kenapa selama ini tidak atau belum tampak kontribusi terhadap lembaga kita yang sama-sama. Saya juga alumni UNESA, tetapi saya berkecimpung langsung di situ. Tetapi para alumni yang tidak berkecimpung langsung di situ, kami berharap bahwa punya kepedulian yang tinggi terhadap lembaga itu. Saya itu sudah bermimpi kapan ya saya bisa mendapatkan informasi dari para alumni yang luar biasa, yang sekarang sudah merintis bisnis-bisnis yang luar biasa itu untuk berkolaborasi dengan lembaganya sendiri, dengan alma maternya sendiri, sehingga mampu memberikan bimbingan kepada para mahasiswanya itu. Nah, jadi saya katakan bahwa kalau pembimbingan para mahasiswa, itu kita terbatas hanya pada program itu berjalan. Selepas itu, baru mereka akan masuk pada PMW, program mahasiswa wirausaha. Nah, harapannya di situ akan berkelanjutan. Yang kemarin ikut PKM, kemudian bisa dilanjutkan dengan PMW. Nah, PKM itu biasanya endingnya adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional. Nah, kemarin kita sebenarnya secara nasional juga bisa berbicara di PIMNAS. Karena sebenarnya salah satu dari kita ada yang ikut, ada yang mendapatkan
medali emas. Walaupun hanya dan itu yang mendapatkan medali emas itu justru dari mana? Dari Fakultas Ilmu Olahraga. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi harapan kami nanti ke depan bahwa kita harus mampu bersaing di tingkat nasional ataupun internasional. Sehingga UNESA ini bisa kelihatan bahwa UNESA adalah lembaga besar yang Pak Rektor setelah mencanangkan bahwa bagaimana slogan yang ada di UNESA, yaitu UNESA satu langkah di depan. Ini merupakan sambutan bagi kita untuk selalu berkreatif, berkolaborasi dengan orang lain, dengan leading sector yang lain, untuk menggagas dan menggiring dan mendorong mahasiswa agar mereka mampu berkarya yang bertaraf nasional dan internasional. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Luar biasa, sudah sejauh itu ternyata ya perguruan tinggi untuk menyiapkan pemuda kreatif dan juga mungkin nanti tadi perlu ditindaklanjuti dengan kolaborasi oleh para praktisi-praktisi pelaku industri kreatif. Salah satunya mungkin dengan art trainer juga. Gitu. Mas Imam, selaku akademisi dari Setia IBMT, harapan Mas Imam selaku akademisi kepada pemerintah berkaitan dengan yang sudah disiapkan nih, ada praktisi yang sudah bergeliat sedemikian rupa, kemudian pemuda-pemuda yang ingin bangkit untuk melakukan proses edukasi kreatif, ini gimana harapannya? Harapannya, itu saya nyambung yang dari Mas Ali ya, Mas Ali Ihsan tadi pertanyaan, saya belum sempat nangkap. Mas Ali, mungkin masukan kita bersama. Kembali lagi, kalau jenengan berjalan sendiri itu ada cari lingkungan yang benar-benar bisa masuk ke masyarakat. Jadi kita cari komunitas yang kita tahu bahwa di kondisi COVID ini penyediaan bahan pokok itu sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi potensi untuk Mas Ali itu besar. Jadi tinggal komitmen Mas Ali sendiri untuk menghadapi problem ini atau COVID ini seperti apa. Tinggal di Mas Alinya. Sama cari komunitas Mas Ali. Di sinergi, sekali lagi kolaborasi dan sinergi ya. Mungkin yang menyaksikan punya bisnis dan sedang terkendala, oke silakan. Artpreneur ini bisa jadi wadah kita sinergi loh. Jadi wadah yang besar ini kita bisa pakai bersama, sinergitas yang butuh coaching, yang butuh apa silakan hubungi di Artpreneur, bisa langsung bisa beli kontak personnya Artpreneur atau mungkin juga bisa DM di Instagramnya Artpreneur. Untuk menanggapi tadi yang disampaikan Mas Dian, apa sih yang sudah dilakukan dan apa sih harapan? Pemerintah sudah buka luar biasa ya akses untuk dunia kreatif ini. Sampai yang sebelumnya itu termasuk terakhir dan sekarang jadi kementerian di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, ada wadah yang pasti jelas dan tinggal kita siap nggak menangkap peluang-peluang itu. Sambil kita juga tunggu kejelasan yang kadang kan sudah muncul ya. Undang-undangnya tidak jelas, tapi kan PP-nya, peraturan turunannya belum kita ketahui. Itu yang mungkin kita butuh akses yang lebih cepat. Dengan adanya pandemi ini, saya pikir ketika proses seperti ini ya online bisa tersampaikan dengan mudah, nggak perlu harus perjalanan dinas manapun, kita adakan forum bersama, kita bisa sosialisasikan, biar industri kreatif bisa mengakses informasi yang tadi akan di kampus bisa mengakses, mana yang bisa kami akses lewat akademisi, mana yang kita bisa akses dari yang pegiat industri kreatifnya sendiri, itu yang akan mensinkronkan. Jadi usaha pemerintah dengan usaha masyarakat ini sinkron, jadi nggak jalan sendiri-sendiri seperti itu. Harapan kami memang adanya linkage yang terbangun antara pemerintah, industri kreatif, akademisi, itulah nanti yang sebenarnya target di 2045 Indonesia Emas itu akan tercapai. Itu Mas. Jadi kolaborasi antara akademisi, pegiat dan juga lembaga pemerintah, bagaimana kemudian mendorong, mensupport teman-teman muda ini yang besok akan menjadi generasi emas ini sudah siap betul menghadapi di zamannya, gitu kan? Kalau harapan dari penggeliat sendiri gimana? Sebenarnya sih kalau tadi sudah kurang lebih banyak dijawab sama Mas Imam ya. Saya menambahkan satu aja. Sebenarnya kalau kita itu butuh untuk ruang untuk berkreasi, itu aja sih. Jadi ketika kalau peraturan, kita tergantung dari peraturan pemerintah soalnya Mas Dian. Ketika kita ada peraturan pemerintah yang tiba-tiba langsung di-close, otomatis semua gerak kita langsung berhenti. Jadi
ya kita berharap aja bahwa nanti kolaborasi sama sinergi yang tadi disampaikan sama Mas Imam ini bisa terwujud sih. Dan mudah-mudahan lah pandemi ini segera berakhir, Mas, gitu. Ya. Karena teman-teman pun juga berharap banget bisa berkarya lagi seperti yang kemarin-kemarin seperti itu. Oke, kita doakan semoga pandemi segera berakhir. Ada kolaborasi dan tadi juga sudah dibuka oleh Pak Agus selaku Waret 3 dari dari mungkin ada yang ditanyakan dari peserta dari Instagram mungkin atau dari audiens. Gimana? Dari Zoom mungkin? Oh ya. Saya Lilo, oke. mohon izin ingin bertanya terkait usaha dagang yang terdampak pandemi untuk beradaptasi dengan keadaan manakah yang lebih baik mengutamakan inovasi produk sesuai kebutuhan atau mengencangkan pemasaran produk. Sudah ada. Kayaknya ke Mas Anjar dulu. ya. Oke, Pak Lilo. Jadi pertanyaannya ini bagus nih Mas Imam. Opsinya ada dua, mau mengutamakan inovasi produk sesuai kebutuhan atau mengencarkan pemasaran. Kalau bagi saya sih, kalau sekarang ini kan memang industri yang masih survive itu farmasi, kesehatan, apalagi ya, kebutuhan pokok ya, apalagi basic. Jadi kalau saya sih lebih ke pengembangan aja. Jadi ketika kalau misalkan ada orang yang awalnya nih misalkan saya kegiatannya biasanya event, terus tiba-tiba saya bisa masak, kemudian saya bikin sambal atau apa yang botolan, nggak ada masalah gitu kan. Tapi ketika kalau misalkan saya mau tetap konsisten di jalur saya, kemudian saya kembangkan inovasi menjadi event offline, menjadi event online misalkan, itu juga nggak ada kendala gitu kan. Jadi kalau itu kembali lagi ke masing-masing ya. Kadang case by case sih Mas Dian kalau menurut saya. Jadi tiap orang ini punya pemikiran masing-masing. Jadi kita hanya bisa memberikan incitement, tapi kita nggak bisa mengarahkan. Kembali lagi, ibaratnya kalau misalkan saya beri pertanyaan seperti itu, terus oke Pak, Bapak mengembangkan inovasi, ternyata memang selanjutnya lebih baik kembali ke kebutuhan awal misalkan. Jadi balik ke masing-masing sih kalau menurut saya. Oke. Yang penting konsisten tadi. Konsisten, yang penting konsisten. Jadi kalau ketika mau mengembangkan inovasi atau apa, balik lagi ke diri masing-masing gitu. Mas Imam ada tambahan? Oh iya, kita baik untuk Mas Lilo. Masih terkait kalau yang namanya bertani itu mungkin kita akan melakukannya untuk supaya bisa tetap berjalan. Kalau orang usaha paling tidak cash flow-nya masih muter. Orang usaha seperti itu ya. Jadi kalau kami inovasi itu diperlukan. Beberapa usaha kayak kosmetik aja sudah ada beberapa ya. Kalau mungkin yang pernah lewat di daerah Ayani sana itu yang pipa biasanya akan garap juga kosmetik buat sanitizer. Mereka semua beradaptasi teman-teman. Kemudian ada hotel-hotel yang menawarkan beberapa produk staycation yang kita bisa order nih jauh-jauh hari nanti kita pakai deh. Kalau ketika sudah pandemi ini sudah berakhir, kita juga bisa order. Jadi inovasi itu memang mutlak dibutuhkan sekarang teman-teman. Kalau kita diam aja kita seperti mau ada apa gitu ya. Karena kita seperti kakak yang sedang direbus. Kan anget tuh awal-awal ya. Lama-lama matang kita jadi speaking ya. Jadi memang harus ada adaptasi yang memang harus dilakukan oleh teman-teman yang apalagi yang sudah terjun dan sudah terjun di dunia industri kreatif utamanya pasti harus ada inovasi. Tanpa inovasi kita akan mati. Terima kasih Mas Imam. Perumpamannya tadi bagus banget. Terus sedikit. Baik, ini ada pertanyaan untuk Pak Agus, Wakil Rektor Bidang 3 nih Pak. Ini dari Dr. Yudit Dwi Putra. Ini bidang status di IBMT Pak. Tanya kepada Bapak Agus, pertanyaannya bagaimana kebijakan UNESA mewadahi kolaborasi mahasiswa antar perguruan tinggi, terutama di bidang kemahasiswaan, sebagai full up dari kebijakan kampus Merdeka.
Artinya kolaborasi kan tidak hanya mahasiswa antar prodi dalam lingkup satu perguruan tinggi saja, untuk memperoleh impact yang makin luas bagi masyarakat. Matur nuwun Pak. Ini pertanyaan dari Pak Yudit. Monggo Pak. Kolaborasi dari kampus ke kampus ya, Mas. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya ranahnya lebih ke arah bidang akademik ya, tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan sedikit mengenai itu, bahwa Merdeka Belajar memang ini satu binatang baru ya mungkin di dunia kampus kita ya. Jadi yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri kita tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana para mahasiswa itu diperbolehkan mengambil mata kuliah di prodi lain dalam satu perguruan tinggi ataupun mata kuliah lain di lain perguruan tinggi. Nah, UNESA saat ini sudah menyiapkan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Jadi masing-masing fakultas sudah diberikan kesempatan untuk memberikan peluang ini untuk melakukan persiapan-persiapan terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, silakan nanti dari perguruan tinggi lain kalau misalnya mau menerapkan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu di Universitas Negeri Surabaya. Kami juga akan melakukan hal yang sama kepada perguruan tinggi lain, yang nanti di situ akan timbul kolaborasi antar perguruan tinggi, sehingga apa yang kita miliki bisa diserap oleh perguruan tinggi lain, dan apa yang dimiliki oleh perguruan tinggi lain bisa diserap oleh perguruan tinggi kami. Jadi seperti itu. Jadi itu sudah kita siapkan, Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita siapkan ini bisa mengakomodir, walaupun tidak semua kebutuhan, tetapi paling tidak bisa mengakomodir lebih dari 60% keinginan yang diinginkan oleh perguruan tinggi lain ketika mereka menerapkan Merdeka Belajar yang mengambil kesempatan di Universitas Negeri Surabaya. Nah, saya titip info. Jadi kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami di bidang 3 UNESA untuk menggairahkan dan menggali potensi para mahasiswa itu, kami saat ini juga mengadakan gelar karya mahasiswa secara online. Jadi gelar karya mahasiswa UNESA secara online yang boleh diikuti oleh semua perguruan tinggi seluruh Indonesia, dan ada salah satu kegiatan adalah Business Plan Competition. Jadi silahkan para perguruan tinggi yang lain ketika mau mengikuti, kalau mau melihat informasi lebih jelasnya silahkan buka di Simawa UNESA, ya, simawaunesa.ac.id mungkin. Nah, di Simawa UNESA itu ya, itu sudah ada semua. Dan mudah-mudahan ada perguruan tinggi yang tertarik, termasuk yang bertanya tadi, mudah-mudahan bisa tertarik dan mengikuti kompetisi itu. Dan hadiahnya, kalau hadiah sebenarnya tidak perlu dibicarakan, hadiah tidak penting bagi saya, tetapi lebih bagaimana kreativitas mahasiswa itu bisa tampil dan bisa diketahui oleh khalayak ramai. Itu mungkin, Mas. Terima kasih. Siap, Pak Agus. Terima kasih. Tentu kolaborasi ini juga sangat dibutuhkan juga di antara perguruan tinggi ya, sebagai pencetak generasi yang akademik, yang akademisi gitu kan. Dan memang keilmuan itu penting untuk menumbuhkan kreativitas. Tentu itu yang diutamakan. Dan juga mudah-mudahan nanti UNESA menjadi inspirasi Merdeka Kampus, Pak ya, Kampus Merdeka ya, Pak. Supaya nanti di Jawa Timur UNESA ini benar-benar menginspirasi Kampus Merdeka dan bisa memulakan sebuah kolaborasi kepada perguruan-perguruan tinggi yang lain ada di Jawa Timur khususnya, dan bisa juga nanti sebagai inspirasi sebagai kampus nasional. Saya kira itu. Dan itu nanti kita support, Pak, informasi yang tadi juga untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin mahasiswa di perguruan tinggi yang lain yang menyelesaikan hari ini, silahkan nanti lihat pengumuman di Simawa, dan nanti mungkin akan kita informasikan juga di media sosial kami. Baik, terima kasih Mas Anjar. Thank you, Mas Dian, Pak Agus, teman-teman Artpreneur. Terima kasih sudah bergabung dari kesibukan panjenengan, mau bergabung dengan kami, dan insya Allah nanti Pak kami tunggu kehadirannya bila Bapak berkesempatan hadir di studio kami, Pak. Di wilayah KBD ya, ini Iya, Kota Baru, Ndriyorejo. Ya, dekat dari Lidah, dan ini juga sebagai sekret dari SRD Universitas Negeri Surabaya. Dan ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai akses informasi
berkaitan dengan juga kegiatan-kegiatan dari Universitas Negeri Surabaya. Itu yang kami harapkan, dan juga kedepannya kami juga siap membantu, mendampingi teman-teman mahasiswa yang sudah berusaha membuat proposal ke Kebinah untuk kemudian mengembangkan usahanya. Terima kasih Pak Agus. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan dan tutur kata kami. Semoga nanti lain waktu kita dapat bergabung lebih lama lagi, berdiskusi kembali. Oke, guys, tentu acara hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Pertanyaan sudah ada jawabannya, dan tentu jawaban dari kami hanyalah sebagai referensi. Teman-teman bisa mencari referensi yang lain. Tentu apa yang kami sampaikan adalah niat kami untuk membantu menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi di era pandemi. Jangan pernah menyerah, tetap konsisten para pemuda. Ingat, kata Bung Karno, berikan aku 100 orang tua, maka aku akan guncangkan gunung Semeru. Apabila aku diberikan 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Bahwa pemuda masa depan adalah harapan bangsa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.